Random Talk with Kak Jennifer Lee. Yeay! Beliau adalah seorang singing bowl therapist dan sound and breathwork facilitator and practitioner. Nah, banyak teman-teman yang belum tahu kalau misalnya suara ya, vibrasi dari suara itu bisa dijadikan salah satu alternatif self-healing atau penyembuhan. Sebelum kita masuk ke bahasan itu, Kak Jennifer bisa cerita dulu kenapa atau gimana awalnya bisa sampai menjadi seorang singing bowl therapist hingga sampai saat ini? Nah, dulu mulai mengenal singing bowlnya itu kenapa tuh? Kak Jenny boleh cerita sedikit? Oh, oke. Perjalananku berawal di tahun 2019. Sebenarnya aku sudah cukup lama follow Adeline Windy. Jadi saat itu dia baru memulai kelas breathing, um, Buteko Breathing, kelas offline-nya dengan Pak Gobin di salah satu hotel di Jakarta Pusat. Saya memutuskan untuk ikut karena memang saya sadar dengan kondisi autoimun itu banyak hal yang sudah saya perbaiki, termasuk diet, tapi tetap saja bolak-balik dokter dan ketidakseimbangan hormon saat itu juga mempengaruhi seluruh aspek kehidupanku. Jadi tidak ada solusi yang benar-benar mengatasi akar permasalahannya. Jadi saya bertekad untuk memperbaiki pola nafas waktu itu. Di sana aku kenal lebih dekat lagi dengan Kak Adeline. Tak lama kemudian dia bikin satu sesi singing bowl meditation di Jakarta Pusat juga. Saya ikut pada saat itu Singing Bowl Indonesia baru mulai dan pesertanya juga hanya orang-orang sendiri. Jadi belum banyak yang tahu tentang Singing Bowls ini, hanya orang-orang yang ada di komunitas wellness pada saat itu. Sorry, tadi Kak Uh, Jenny ada notice autoimun. Yang autoimun siapa? Yang kena autoimun. saya sendiri, ya. Jadi Ya, mencari alternatif bagaimana healing dari autoimun gitu ya? Sebetulnya saya juga hanya ingin mencoba belajar meditasi saja, dan kebetulan ada kelas baru tentang breathwork yang cukup menarik. Jadi saya memutuskan untuk memulai memperbaiki pola nafas. Habis itu lama-lama eh, saya semakin penasaran dengan singing bowls ini. Saya lihat di Instagram bowlnya juga ada dijual. Awalnya hanya iseng-iseng saja sebenarnya. Tapi makin lama makin penasaran. Awalnya saya invest satu bowl karena harga satu bowl itu kan lumayan ya. Jutaan ya. Meskipun pada saat itu sebelum COVID, pas sebelum COVID, eh, itu bea cukainya belum begitu naik harganya. Jadi saya pun baru bisa afford satu dua bowl per tahun. Tapi Adeline banyak kasih workshop-workshop gratis untuk kita para peminat dan orang-orang yang suka join sesi meditasinya di Instagram. Jadi meskipun pada saat itu Singing Bowl Indonesia baru lahir, belum ada official workshop offline, tapi dia sudah banyak berbagi-bagi ilmu ke kita semua. Jadi dari sana saya
semakin sering memakai singing bowl ini untuk keperluan sehari-hari, saya merasa energinya lebih meningkat, tapi pada saat bersamaan saya lebih fokus dan kesadaran saya juga lebih bagus dari sebelumnya. Nah, kita ngomong-ngomong singing bowl, kita perlihatkan dulu kepada teman-teman. Kalau saya juga punya singing bowl. Kak Jenny boleh diperlihatkan kepada teman-teman. Nah, ini dia. Ya, Kelihatan nggak ya? Nah, ini punya saya nih. Itu ini diameter berapa itu? ini 24 Aduh, aku lupa ini berapa ya? 18 apa 16 ya lupa. standar, ukuran standar ya. Ini tuh saya punya dua. Kak Jenny sekarang punya berapa? Saya sebetulnya ada sekitar lebih dari 7. Jadi singing bowl ini tanpa banyak berpikir, Mhm. tanpa banyak pakai logika, getarannya itu masuk ke badan kita, membantu melepaskan tension-tension atau tegangan bagian otot yang agak tegang pelan-pelan. Jadi memang praktek singing bowl ini tidak bisa pakai logika atau dipikirkan. Dan penting sekali kita tidak kasih ekspektasi apapun, berharap bahwa singing bowl ini akan menyembuhkan masalah fisik atau mental kita. Karena singing bowl ini bukan pengganti obat dan juga bukan eh, tidak terlalu tepat kalau kita bilang dia termasuk alternatif terapi juga, melainkan hanya terapi tambahan kalau dibarengin dengan konsultasi dokter, eh, kerjasama dengan terapis lainnya seperti bagian hipnoterapi, psikologis, dan ahli gizi, semuanya akan bekerja lebih baik sebenarnya. Oke, kalau misalnya gini Kak. Kak Jenny misalnya saya adalah klien untuk terapi hari ini misalnya ke Kak Jenny. Apa yang harus saya lakukan ketika menjalani sesi singing bowl ini ketika dimulai ya? Apa aja persiapan yang harus saya lakukan atau terapkan ketika jadi klien sesi terapi dengan singing bowl? Sebetulnya tidak perlu menyiapkan apa-apa. Saya akan pesan ke klien sehari sebelumnya pakai baju yang nyaman. Kalau bisa, jangan pakai banyak perhiasan kayak jam tangan, cincin, gelang, kalung, dan pakaiannya lebih baik polos, kaos yang nyaman tanpa ada kancing-kancingnya. Karena biasanya terapi yang saya kasih ke klien itu akan melibatkan penempelan mangkok-mangkok itu di atas tubuh masing-masing. Jadi kalau ada kancing misalnya atau ada logam di bahan pakaian mereka, biasanya akan terjadi gesekan. Dan Oke, ya, itu bisa diakalin sih dengan melapisi satu kain lagi. Tapi demi kenyamanan kliennya, saya anjurkan untuk pakaian nyaman dan polos. oke. Sekarang kalau misalnya ketika sesi terapi, tadi menarik ini, kata Kak Jenny, tidak usah banyak berpikir gitu ya. Bahkan tadi bilang no expectation lah. Tidak usah Ya, ada ekspektasi, kita cukup berbaring gitu kan. Pastikan relax itu. Apa aja tuh? Pakai pakaian nyaman, berbaring, relax, terus apa lagi tuh? No expectation. pokoknya urusan ke kamar mandi atau toilet diselesaikan dulu biar tidak terbangun di tengah-tengah sesi harus minta izin ya biar prosesnya berjalan dengan mulus tanpa ada gangguan di tengah-tengah dan juga karena terapi ini namanya
vibroakustik terapi ya dengan menggunakan getaran singing bowl. Getaran ini akan menggerakkan energi dan cairan di dalam tubuh. Maka kita anjurkan minum secukupnya supaya singing bowl terapi ini akan bekerja dengan lebih efektif untuk melepaskan sumbatan-sumbatan yang tidak kelihatan yang mungkin berupa trauma masa lalu yang tersimpan di dalam jaringan ikat tubuh kita atau fascia. Oke, berarti klien tuh hanya tinggal relax aja udah tiduran gitu ya? Ya, sebetulnya cukup membawa badan diri sendiri, pakaian yang nyaman, minum secukupnya, menyelesaikan bisnis ke kamar mandi, lalu sudah siap untuk diterapi. Oke, waduh simpel banget. Jadi tinggal bawa nyawa doang ya. Ya, bawa diri. Tinggal bawa nyawa doang sebelum dimulai ke toilet dulu. Dah minimal ada ready air putih satu Ya, gelas atau satu botol gitu. ya. Nah, kenapa akhirnya Kak Jennifer Lee ini curious lagi lebih lanjut mengenai singing bowl atau penyembuhan melalui suara ini nih Kak? Apa yang Kak Jenny temukan tuh? Jadi sebenarnya ini menyangkut dengan histori saya. Saya kan autoimunnya udah dari 2015 pertama kali dideteksi hypertiroid, terus eh, yang sifatnya menyerang mata ketika masa-masa paling parahnya itu di 2016 oma saya meninggal. Jadi secara emosional, secara psikis saya tidak punya kapasitas untuk menghadapi kehidupan saya saat itu. Jadi historinya nyambungnya ke situ. Sebentar, tadi sorry Kak Jenny, tadi Ya, ngomong apa menyerang ke mata. ya, menyerang ke mata. Jadinya gimana kerasanya? Mata tuh jadi Jadi kayak gimana? mata itu kayak agak keluar sedikit ya, tidak seimbang antara mata kanan dan mata kiri, kayak agak melotot gitu loh, kayak orang yang kaget gitu. Tapi karena hypertiroid ini sifatnya autoimun, jadi di kasus saya tidak ada benjolan, tidak ada tumor ketika diperiksa, meskipun di setiap orang akan berbeda-beda ya. Saat itu dengan tidak ada ekspektasi, saya menemukan teknik pernafasan yang diajarkan Adeline Windy, Pak Gobin, namanya Buteyko Breathing, lalu saya padukan dengan praktek singing bowl ini sehari-hari. Ternyata singing bowl ini membantu saya tidak gampang mimpi buruk juga. Jadi pada saat saya di titik terendah, waktu saya sakitnya berat sekali sampai ketidakseimbangan di mata ini sangat parah, saya sering mimpi, em, sering kayak ada sesuatu kayak jam 4 pagi, kayak ada yang menimpa saya. Jadi saya agak kaget dan sering ketakutan gitu. Tapi sejak belajar singing bowl ini dan berlatih nafas, rasanya masalah itu tidak pernah muncul lagi, hilang dengan sendirinya, tapi saya bisa mengingat mimpiku dengan sangat sadar dan jernih. Jadi saya merasa kalau saya tidur, saya mimpi, saya sadar bahwa saya bermimpi dan hampir saya bisa kontrol mimpi itu. Misalnya mimpi itu sudah mau masuk ke tahap yang lebih menyeramkan, saya rasa bisa menghentikan proses dia sebelum masuk ke hal-hal yang lebih tidak enak gitu. Jadi saya bisa stop dan bangun tepat waktu. Jadi singing bowl ini kayak
memberikan aku di layer tubuh yang lebih halus itu salah satu kemampuan ekstra atau pelindungan ya. Mungkin lebih tepatnya kita sebut dengan proteksi ya. Karena ada semacam peningkatan kesadaran yang terjadi tidak langsung. Itu mah menurutku udah bukan lagi layar tubuh, tapi layar kesadaran. Tidak akan semua orang bisa seperti itu, seperti Kak Jenny lakukan. Waduh, itu sudah sampai intervensinya udah sampai ke mimpi gitu ya. Dahsyat itu Eh, luar biasa. Dan itu pasti nggak mudah itu. Karena sempat mengalami kayak sensasi di luar badan. Ah, Ketika kita tidur, kita pernah 2 kali keluar dari badan melihat kita di ruangan kamar yang sama, tapi kenapa kayak melayang, melayang gitu. Tapi itu saya hanya berpikir mungkin mimpi juga ya, tidak mau menganggap itu fenomena yang istimewa lah. Dan kita tidak boleh terlalu melekat pada fenomena tersebut. Karena semakin melekat, kita akan punya ekspektasi bagaimana itu terjadi lagi. Padahal itu tidak disengaja, itu spontaneous. makanya dulu kita kirim-kiriman apa paper out of body experience ya di WA ya. Ya, Hanif juga pernah sharing sharing story itu. Ya, ternyata memang itu tidak spesial. Bisa terjadi pada siapa saja di setiap saat ketika mereka prakteknya sangat rajin, mungkin lebih khusyuk gitu. Ya, Supaya teman-teman tahu nih, Kak Jenny, tadi yang ya, kita obrolin itu adalah fenomena out of body experience. Jadi kayak ada mungkin bisa dibilang tubuh halus kita tuh kayak keluar dari tubuh fisik kita sendiri. Dan itu rasanya aduh ampun. Rasanya itu aduh susah dijelaskan ya Kak Jenny ya. Pokoknya mah ya. udah paranoid lah Itu gitu. sebetulnya cukup mengkhawatirkan kalau Betul. kita sadar. Ya, kita akan panik sebetulnya, akan mencari cara gimana balik lagi tersambung dengan tubuh fisik kita. Oke. Sekarang kita balik lagi ke pembahasan mengenai sound healing ya Kak Jenny ya. Berproses dengan penyembuhan melalui suara ini ya, vibrasi dari suara singing bowl ini. Bagaimana Kak Jenny kemudian memantapkan diri menjadi seorang terapis dan oh ini orang-orang nih perlu tahu nih persoalan suara ini bisa menyembuhkan gitu, punya efek terapeutiknya ke orang. Nah gimana itu Kak Jenny mulai transform menjadi seorang terapis kan kayak saya juga itu tuh kurang lebih cerita saya juga kayak gitu soalnya. Ya, Transform dari knowledge ke menjadi practitioner dan akhirnya bisa menjadi terapis gitu ya buat menerima klien, buat menerima ke orang itu kan tidak mudah dan transisinya lumayan gitu. Kak Jenny gimana tuh dulu? jadi awalnya berawal hanya tertarik, suka, terus guru kita Adeline mulai memberikan workshop-workshop offline secara resmi setelah 2021 semakin regular workshopnya, semakin sering diadakan. Jadi saya itu termasuk murid yang paling rajin ikut workshopnya berulang-ulang, riset berkali-kali, dan saya gak berasa ternyata mampu membantu murid-murid baru yang baru bergabung. Jadi saya suka volunteer di workshop-workshop selama 2 tahun pertama itu semakin banyak murid-murid yang join, terhitung ada 500 lebih kali ya di awal tahun 2025 ini. Dan banyak sekali murid-murid yang punya kemampuan dan potensi untuk jadi guru juga. Jadi yang datang itu murid-murid yoga, biasanya guru yoga backgroundnya, atau perawat,
atau hipnoterapis terapis dengan background yang bersangkutan. Mereka itu sudah bukan awam-awam sekali di bidang wellness ini, sudah punya background, tapi ada yang ditawarin untuk membantu guru kita, ada yang waktunya tidak cocok, ada yang pekerjaannya sudah full time, jadi eh, agak sibuk. Kebetulan saya waktu itu hanya di rumah, kalau ada pesanan sourdough, roti-roti itu saya bikin sesuai pesanan. Jadi waktu saya memang lebih memungkinkan. Founder Adeline Windy, co-founder Yvonne juga cukup sibuk dengan kegiatan mereka mengajar yoga dan yang lain-lain juga. Jadi mereka butuh untuk Jakarta yang bisa handle setiap request untuk terapi karena em, terapi ini bisa datang kapan saja. Jadi harus ada yang bisa handle juga. Saya jadi ingat nih, saya kan bikin ebook Knowing Your Inner Blueprint, terus ada bonus videonya. Nah, Ya, beliaulah Jennifer Lee yang saya rekomendasikan di video tersebut. Kak Jenny di ya, Jakarta mana? Kalau teman-teman mau visit untuk yang terapi yang datang ke tempat Kak Jenny, dan tadi kan bisa bisa home visit juga ya. Tapi kalau ya. misalnya kita visit ke tempat Kak Jenny itu di mana tuh Kak? Saya di Jakarta Barat, tepatnya di Tanjung Duren, dekat Central Park dan Neo Soho, dekat daerah Grogol. Nah, sebenarnya ketika proses terapi itu dilakukan menggunakan singing bowl, sebenarnya apa yang terjadi, Kak Jenny, saat kita Eh, melakukan proses terapi tersebut? Pertama-tama, suara atau getaran dari luar, terutama dari singing bowl, itu akan ditangkap oleh otak kita. Dan saraf-saraf di bawah kulit kita juga akan menangkap frekuensi itu. Ketika otak kita menangkap suara itu dengan frekuensi tertentu, tergantung kita di stage atau tahap brainwave yang mana ya. Misalnya kita lagi stres, lagi panik, atau lagi cemas, kita biasanya di gelombang otak beta. Begitu kita mendengar suara getaran yang bergetar dengan frekuensi tertentu itu, gelombang otak kita saat ini akan digiling turun menjadi semakin rileks. Misalnya dari beta yang tadinya cemas, deg-degan, fokus ke alfa yang kayak kita berada waktu di stage-stage yang sangat rileks setelah kita meditasi, kita kerjain hobi kita. Terus kalau kita lakukan ini cukup lama, misalnya 20 menit ke atas, kita akan turun lagi sampai ke theta. Theta itu REM sleep atau rapid eye movement. Di tahap itu kita berada antara sadar dan tidak sadar. Kita sebetulnya sudah hampir masuk ke alam mimpi. Biasanya di sini penyembuhan mulai terjadi. Ini biasanya di hipnoterapi akan dimasukkan sugesti-sugesti atau pemrograman bawah sadar di gelombang otak teta ini. Dan kalau itu terjadi secara berkala, kita sering mendapatkan relaksasi yang cukup dengan mendengar suara singing bowl ini, kita akan terbantu dapat tidur yang lelap. Tidur yang lebih lelap itu di gelombang otak delta, di mana penyembuhan yang lebih dalam terjadi dengan memperbaiki
sel-sel dan regenerasi DNA tubuh kita karena proteinnya akan berganti strukturnya. Kita butuh tidur yang baik. Itulah kenapa untuk penyembuhan itu sangat susah kalau kita sering insomnia atau tidak dapat tidur yang cukup, Atau mungkin eh, lebih ke kualitas tidurnya ya Kak Jenny ya? kualitas tidurnya. Eh, Apapun kondisi fisik yang kita hadapi, sakit apapun itu, kita butuh deep rest atau istirahat supaya penyembuhan bisa mencapai tingkat yang lebih dalam. Oke. Nah, itu dari segi gelombang otak ya. Dari segi suara, frekuensi, karena gelombang otak kita sudah turun, tapi sel-sel kita juga sebetulnya punya antena. Kalau menurut Bruce Lipton yang mengarang buku The Biology of Belief, jadi sel-sel kita itu ada antena yang mirip tuning fork Galputala. Ketika em, dia menangkap getaran dari luar dan dia dalam kondisi yang tidak seimbang atau disharmoni, tidak harmonis, dia akan menyesuaikan frekuensinya sesuai dengan bunyi atau suara yang dia terima itu. Yang tadinya tidak harmonis akan disesuaikan menjadi lebih harmonis. Jadi dia bekerja dengan menyesuaikan frekuensinya juga, tapi frekuensi itu juga masuk ke jaringan tubuh kita yang lebih dalam, seperti jaringan ikat di mana ada sumbatan berupa emosi dan trauma yang namanya fasia. Biasanya emosi atau trauma masa lalu tersimpan di dalam jaringan ikat itu. Itulah kenapa kita sering merasa pegal-pegal atau sakit di bagian tertentu tanpa sebab ketika kita menghadapi masalah yang cukup men-trigger kita ya secara emosional. Jadi sel-sel itu menyesuaikan frekuensinya cukup dalam sampai ke jaringan-jaringan ikat itu, di mana jalur meridian, jalur akupunktur, ada titik-titik akupunktur itu bertemu, kebetulan ada sumbatan apapun, dia akan lepas pelan-pelan. Oke, jadi rilis rilis ya jatuhnya ya Kak Jenny. Ya, jadi trauma itu yang berubah menjadi rasa sakit atau tension, atau pegal-pegal di tubuh kita akan lebih rilis. Jadi secara keseluruhan pasien yang datang terapi akan merasakan badannya lebih ringan, lebih gampang tidur. Oke, nah Kak Jenny waktu itu kan bilang ada datanya ya, ada papernya. Biar teman-teman tahu nih betapa powerfulnya sound dari singing bowl ini, Kak Jenny boleh kasih lihat ke teman-teman Kak. Efek dari singing bowl Himalayan atau yang lebih populer dikenal dengan Tibetan bowls akan mengurangi stres di eksperimen di jurnal ini. Jadi biasanya mereka akan merasa detak jantungnya melambat, nadinya melambat, tekanan darahnya juga lebih menurun, dan dia punya kortisol atau hormon hormon stres itu menurun. Secara keseluruhan jadi membantu relaksasi. Dan Oke, yang ini ya, untuk moodnya akan lebih ringan semuanya. Secara emosi, misalnya dia ada rasa marah,
rasa bingung atau cemas, depresi, terus ada yang spiritualitasnya, keyakinannya juga agak meningkat. Oke, wah ini menarik ini. Bisa masuk ke faith dan spirituality. Ya, Jadi, jadi apa nih Kak membuat maksudnya? membuat hubungan kita dengan semesta atau dengan yang di atas jauh lebih dekat gitu. Kita semakin humble atau semakin doa kita semakin khusyuk, semakin cakra atas kita semakin terbuka biasanya. Oke, itu nanti bahasan di episode selanjutnya kita akan bahas cakra Kak Jenny. Ini kalau sama Kak Jenny nih bisa 5 episode sendiri ini. Oke, jadi Jadi tension, anger, confusion, fatigue. ini efek tambahan lah sebenarnya. Sebetulnya yang paling penting kan tension atau rasa tegang di badan kita berkurang jauh, terus emosi negatif yang vibrasinya agak rendah seperti rasa marah, bingung, kecapean, cemas, depresi itu juga berkurang. Ya, Oke, kita liatin judulnya Kak, supaya teman-teman kalau misalnya nyari, nih ya judulnya ini ini. jurnal tahun 2017 oleh beberapa eh, PhD, murid-murid PhD di San Diego. Mereka menelusuri efek singing bowl meditasi untuk mood tegangan dan badan kita secara keseluruhan efeknya gimana. Ini menarik ini. Di sampingnya Journal of Evidence Base, Ya, Complementary and Alternative Medicine 2017. Nah, yang satu lagi Kak? yang satu lagi ini dibarengi dengan monokord. Monokord itu sound healing instrumen yang kayak gitar yang banyak senarnya, tapi juga kurang lebih sama efeknya ini untuk terapi juga. Ya. Oke, apa nih dari data ini yang kita bisa highlight nih Kak? Hmm, jadi eh, badan dan batinnya lebih terkoneksi gitu. Uh, Terus nafasnya menjadi lebih melambat dan parasimpatetik nervous systemnya, jadi sistem saraf parasimpatetiknya jadi aktif. Jadi detak jantungnya juga lebih rendah, HRV atau heart rate variability-nya juga jadi lebih stabil ketika saraf parasimpatetik kita lebih aktif untuk relaksasi. Jadi kita merasakan badan dan pikiran atau batin kita lebih menyatu gitu. Teman-teman kalau mau nyari nih, Efek ya judulnya penelitian kualitatif mengenai Mangkok Tibetan dengan sound healing instrumen monokod ini, di mana yang berpartisipasi orang dewasa dengan kondisi masalah kejiwaan dan kayak ADHD atau autis gitu, yang misalnya di sekolah atau universitas kurang perform gitu modelnya, oke, intellectual kurang disabilities. ya mengikuti kurikulum sekolah gitu. Biasanya eh, anak-anak dengan kebutuhan khusus. Sebetulnya di workshop-workshop kita banyak testimoni dari ibu-ibu yang juga ada satu yang guru yoga dan praktisi singing bowl, anaknya ada yang ADHD sama autis, di sekolah dia jadi lebih empati dengan teman-temannya, perilakunya
juga sangat baik. Dia secara emosional mampu meregulasi dirinya. Hmm. Meskipun secara akademis mungkin tidak bisa dibandingkan dengan anak-anak yang perform terus, yang juara terus ya. Artinya bisa sampai ke perilaku ya Kak Jenny ya? Ya karena secara emosional dia akan diregulasi dengan suara getaran ini. Frekuensi getaran itu akan bekerja secara berbarengan, akan banyak yang kelihatan dan tidak kelihatan sebenarnya. Ketika gelombang otaknya lebih rileks, dia tidak akan bereaksi, tapi dia akan merespon dengan baik. Itu salah satu kerja frekuensinya. Kalau dari segi getaran, tadi kita bilang dia akan melepaskan sumbatan atau emosi yang nyangkut di jaringan-jaringan tubuh, di mana ada jalur meridian yang ada titik-titik akupunkturnya itu. Jadi singing bowl itu sebetulnya salah satu alternatif kalau orang yang takut ditusuk jarum, misalnya mereka menghindari akupunktur, kita bisa pakai singing bowl ini karena Hmm. kerjanya hampir sama. Kayak ada galputala yang agak panjang itu kita getarkan, dia juga sama sih bisa merilis apapun sumbatan di otot itu atau jaringan itu. Oke, jadi kalau pakai akupuntur orang takut Ya. ditusuk jarum, nah ini alternatifnya bisa ditempelin singing bowl ya Kak ya? Ya, betul. Meskipun di praktek aku pribadi, kita menggabungkan dua modalitas ini. Ada teman praktisi yang memang rehab dan akupunkturis. Jadi ketika ada yang mau mencoba dua-duanya, itu kita ada opsi itu.